Bismillahirrahmanirrahim. Mulai nggih, Mak. Anak saluang si anak sapat, timbul tinggalam, banyalam-nyalam. Amun kita hanyar badapat, dahulu kita mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam ini kita dapat kembali berkumpul di acara KSJM yang sudah ke 174. Kalau tidak salah 174 nih, sudah banyak sekali KSJM. Alhamdulillah Bapak Ibu semua sehat di sini, kita dapat bersilaturahmi, kita dapat berjumpa di layar kaca, kita dapat menimba ilmu malam ini, menimba ilmu bersama yang narasumber yang selalu berbeda setiap minggu, setiap Jumat malam. Kita tidak menahu apa yang akan dibawakan untuk minggu depan. Pada Jumat malam ini, saya akan menyapa dulu yang sudah berhadir. Assalamualaikum Prof. Kuncoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Sehat nih Prof? Alhamdulillah kami sehat nggih semuanya. Alhamdulillah. Yang sudah berhadir ada Ibu Izuki, ada Ahmad Sofni, ada Bapak Firwan, ada Ibu Suningsih, ada Ibu Tri Prihatiningsih, ada Ibu Endang, ada Ibu Eli Jauhara, ada Ibu Salamia, ada Ibu Sri Nani, Ibu Waning, Ibu Umi Putri Ibalia, Ibu Sulistiawati, dan Dr. Sri Lahir, kemudian Prof. Imam masuk nih. Dan tidak lupa kepada Zoom Keeper kita yang selalu setia menemani dari awal KSJM sampai nanti ditutupnya pintu KSJM, Ibu Sylvia Rahman. Sehat nih Bu? Selalu sehat nih Bu untuk menemani kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ini sedang di ketinggian 700 mdpl di lereng Gunung Semeru. Keren Prof. Keren. Mana ini Prof. Sehat selalu keren. Ya Allah. Ini. Ya. Halo. Iya Prof. Ya. Jadi begini, saya sambil jalan ya, ini kita kehormatan sekali karena ada tamu spesial Profesor Kuncoro. Beliau adalah seorang seniman yang suaranya luar biasa, apalagi untuk nada-nada pelok barang, nada-nada nyongkok, itu keren banget ya. Nanti silakan Bisa aja nih Prof. Imam. Maaf ini sambil gelap-gelapan saya karena HP saya ketinggalan era ini. Gak apa-apa. Kita kelihatan kok. Era 50, HP saya era 10 ini. Silakan diteruskan Mbak April. Iya Prof, matur nuwun Prof. Silakan. Iya Prof, matur nuwun. Malam ini topik yang akan kita pelajari, kita menimba ilmu adalah guyon sendon nguri-uri budoyo. Saya masih bingung dengan kata guyon sendon. Kalau nguri-uri saya tahunya itu memelihara. Kalau guyon itu bercanda. Sendonnya yang saya masih belum menahu apa yang akan kita timba malam ini. Kita ambil ilmunya malam ini tentang guyon sendon nguri-nguri budoyo. Saya akan membacakan rundown-nya malam ini. Untuk setelah ini ada sambutan sambutan OC dibawakan oleh Ibu Dr. Salamia dari Balikpapan. Kemudian untuk sambutan peserta ada Ibu Suningsih dari Brebes. Nanti akan dilanjutkan acara kita yang kita tunggu-tunggu, yaitu ilmu tentang guyon maton nguri-uri budaya itu, guyon sendon nguri-uri budaya. Dengan moderator Dr. Sri Lahir Prawiro dari Sukoharjo. Kemudian narasumber kita Prof. Kuncoro dari ITS. Kemudian nanti
ada pengantar dari Prof. Imam nanti sebelum Prof. Kuncoro memberikan banyak ilmu yang pasti akan dapat kita serap. Kemudian yang sesi selanjutnya nanti ada tanya jawab. Dan yang terakhir nanti ada sesi konklusi oleh Bapak Ahyar Budi Pranowo. Untuk menyingkat waktu, kita menuju ke acara yang kedua yaitu sambutan organizing komite kepada Ibu Dr. Salamia dari Balikpapan. Dipersilakan. Masih mute. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih mendapat kesempatan, kesehatan, dan kebahagiaan hadir di dalam acara kita KSJM yang ke-174. Saya ditunjuk sebagai OC pada malam hari ini di sambutan dari organizing komite. Yang terhormat founder Aero Society, Prof. Imam Rubandi, yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Kuncoro MT, yang akan bersamai kita malam ini, yang terhormat para peserta KSJM malam ini. Menjadi sebuah kehormatan bagi saya untuk menjadi OC ya malam ini. Meskipun sebenarnya saya tidak terlalu, kalau Bu April tadi itu masih menahu sedikit tentang yang akan kita bahas. Saya sendiri itu malah nggak ngerti sama sekali ini. Membacanya malah saya takut baca, jangan-jangan salah-salah baca nih. Mungkin kalau guyon tuh pengertian saya itu guyon-guyonan gitu ya. Tapi barangkali nanti mungkin berbeda ya. Makanya saya tuh penasaran ini saya Prof. Apa yang akan didiskusikan ini. Tapi di ujung judul ini ada budoyo. Nah, budoyo itu kalau di Indonesia kan budaya. Jadi ya menarik lah bagi saya gitu. Menjadi sebuah topik yang yang spesial bagi saya sendiri dan mungkin bagi semua peserta juga ini. Karena diskusi ini ya pastilah sangat menarik. Jadi harapannya adalah kita semuanya mengikuti dengan sebaik-baiknya ya sampai selesai ya. Sehingga nanti kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang topik ini. Ini sebenarnya kalau ya Bu April ya, kita kan sementara ini ada dalam posisi kajian bedah buku ya, tapi karena bedah bukunya sudah yang akan dibahas ini sudah dibedah, jadi kita masuk ke kajian yang sekarang ini. Jadi nanti mungkin minggu depan bedah buku lagi ya Bu ya. Jadi yang sekarang adalah bukan bedah buku tapi diskusi tentang gimana bacanya ya, guyon senden nguri-uri budoyo. Nggak salah ya Prof bacanya Prof. Salah ininya mulutnya agak-agak
sulit mengeluarkan kata-katanya itu. Nah, justru karena dari situnya maka sangat sangat ingin mengetahui itu apa gitu. Nanti isinya apa gitu. Nah, seperti itu, Prof. Nah, sekali lagi saya minta maaf jika memang ada hal-hal yang apa namanya dari saya karena sebenarnya saya tadi itu ada tamu jadi lambat juga masuknya gitu. Sekali lagi salam kenal ya Prof Kuncoro ya. Ya, salam kenal Ibu. Ya Prof. Terima kasih atas kedatangannya. Balik papan Mungkin ini saya, ya. Prof. Bu April, mungkin saya sampai di sini saja ya, biar efisien waktunya nanti. Lebih lama kita diskusi dengan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Salamia dari Balikpapan. Tetangga saya berbeda sekat antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ini. Ibu Salamia. Timur Selatan jauh banget itu. Berbeda sekatnya masih dalam satu pulau, Bu. Terima kasih Bu Salamia. Apa bahasa daerahnya apa itu kalau di sana, Ibu Aprilia dan Bu Salamia? Kalau di Kalimantan Selatan bahasa Banjar, Prof. Bahasa Banjar ya. Iya. Kalau di Balikpapan sama. Kalimantan nih, kalau di Kalimantan Timur ini, Prof, gado-gado. Jadi Banjar iya, Jawa iya, Bugis iya. Jadi gado-gado. Jadi istilahnya tuh sepertinya nggak ada yang dominan gitu ya kalau di Kota Balikpapan. Tapi kalau di Kota Samarinda dia dominannya Banjar kalau misalnya Bu April. Samarinda gitu ya. Tapi kalau di Balikpapan ini nggak ada yang dominan. Semua ada gitu. Dari Sumatera juga ada gitu. Jadi kalau itu penduduk aslinya Kota Balikpapan itu apa? Kita bingung jawabnya, Prof, sebenarnya. Tapi mungkin kalau di luar dari Kalimantan itu barangkali ini Bu April ya, Dayak gitu ya Bu April ya gitu. Iya, Bu. Lebih dikenal Sementara dengan Dayak. Kita sendiri yang sudah di dalam ini malah nggak pernah ketemu ya orang Dayaknya tuh yang mana gitu ya. Agak kurang gitu ya. Sementara bahasanya Dayak juga enggak jarang, mungkin di Kutai Kartanegara itu mungkin yang banyak ya. Ada apa namanya Kalimantan Utara gitu yang banyak di situ. Gitu, Prof. Terima kasih Ibu Dr. Salamia. Kemudian untuk saya menyapa kembali ini banyak yang sudah berhadir ini. Assalamualaikum Pak Dr. Sri Rahir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya Pak. Tapi video saya kok nggak bisa nampak ya, masih di slide merah itu. Ini sebentar, tapi ini videonya memang tidak terlihat Pak Sri Rahir. Iya. Begitu ya? Nggih. Oh, start video. Nggih. Bentar. Assalamualaikum Bu Retno, Bu Nurti, Ibu Assalamualaikum. Bu Indah, Pak Sudah. Taufik, Bu Sri Nani, Pak Muhtadin, kemudian ada Ibu Ana. Malam ini virtual background dan flyernya nih keren ini. Ini karyanya Ibu Ana, nggih, Bu Eli. Karyanya Bu Ana kemarin nggih, kalau tidak salah. Keren. Iya, betul. Virtual background dan flyer dadakan. Tapi hasilnya keren. Karena pengalaman. Tetap semaksimal mungkin ini pasti membuatnya. Walaupun dadakan tapi tetap harus semaksimal mungkin. Kemudian kita menuju ke acara yang selanjutnya adalah sambutan peserta akan diwakili oleh Ibu Suningsih dari Brebes. Saya bingung bacanya, tulisannya Ibu Suningsih tapi Ibu Suningsih saya bingung. Jadinya Ibu Suningsih dari Brebes. Monggo Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya nggak usah sebutkan satu-satu, nanti lama sekali. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai peserta. Prof Kuncoro, sehat Pak?
Salam kenal, Alhamdulillah. Kunci dari Brebes Pak, baru nongol, lama nggak ikut, ini dicolek, mungkin biar ikut. Iya, kita Lama, ikut, iya. Bu. Nggih, Pak Sri lahir, sehat Pak. Mana Pak Sri lahir? Kapan ke Brebes, monggo mampir ke SMK. Monggo mampir ke SMK Muhammadiyah Bulakamba, Pak. Brebes ngapa-ngapa Ibu logatnya? Terima kasih. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ngapak sekali, Pak. Dan itu bahasa Jawa Pantura, unik banget, Pak. Monggo ke Brebes. Bisa dijadikan penelitian, Pak, untuk linguistiknya, sosiolinguistik, Pak. Monggo hadir ke Brebes. Kami siap nanti bantu. Iya. Ada dari Tegal ini, Bu Hatmi sama ngapaknya, Pak. Oh, Hatmi. Nggak usah panjang lebar. Nggih, tadi dari pembawa acara Guyon, saya sedikit mengulik sendon, Pak. Sendon, Pak. Saya dapat contekan dari Opung Google, ternyata sendon itu artinya nyanyian dari Pak Dalang, Pak. Nyanyian dari dalam pewayangan untuk melukiskan. Iya, ini saya langsung chat ke Google. Jadi sendon itu nyanyian dari dalam pewayangan untuk mendeskripsikan, melukiskan suasana, kemudian tempat yang sifatnya mengharukan. Yang sifatnya mengharukan, kemudian diiringi dengan musik seruling, kemudian kendang, tapi suasananya suasana sedih, Pak. Dan ini sangat ironis sekali dengan gabungan kata dari guyon dan sendon. Guyon itu suasana yang ceria, dengan sedangkan sendon itu suasana yang menggambarkan kesedihan. Ini judul perpaduan kata yang sangat ironis sekali dan sangat menarik. Kemudian nguri-nguri budaya berarti melestarikan budaya. Berarti kalau sedikit saya menginterpretasi dari tema KJSM ke-117, guyon sendon nguri-nguri budaya berarti kita itu membahas hal ihwal tentang bagaimana cara melestarikan budaya dengan atmosfer bersendau gurau, dengan santai, tetapi penuh keharuan. Harunya bagaimana? Harunya budaya kita yang majemuk itu semakin tergerus di era milenial kita yang saat ini, Pak. Monggo seperti itu. Rasanya tak bijak. Kalau saya berpanjang lebar, saya hanya sedikit menggarisbawahi karena mungkin peserta sangat penasaran dengan arti sendon. Dan saya Google, itulah makna dari sendon gitu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tuturan yang kurang berkenan. Selamat mengikuti, mudah-mudahan dengan agenda KJSM kali ini kita semakin cinta dengan budaya kita yang begitu majemuk dan dapat melestarikan budaya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suningsih. Ini saya malah belum menyapa para CP-nya ini, CP 4 Sri Kandi. Yang pertama Ibu Ari Purwaningsih dari Klaten. Yang kedua ada Ibu Endang Supriyati dari Pekalongan. Yang ketiga ada Ibu Aas Aisyah dari Cianjur. Yang keempat ada Ibu Sri Nani Gunung Kidul. Dalam waktu kilat khusus sudah tercatat sampai ke 63 peserta. Ya, untuk KSJM ini selalu diusahakan yang terbaik karena KSJM sendiri adalah kajian spesial Jumat malam. Apa yang akan kita peroleh di setiap Jumat malam itu spesialnya, Prof. Sepertinya seperti itu, nggak, Prof? Untuk kajian spesial Jumat malam ya, karena spesial jadi walaupun dadakan, walaupun hanya dalam 1-2 hari, tetap harus dapat memberikan yang paling maksimal. Untuk selanjutnya adalah kita akan segera mencuri ilmu dari Prof. Kuncoro mengenai guyon sendon.
Guyon Sendon Tidak nguri-uri usah budaya. dicuri Kita akan nanti, mencuri nanti ilmu nih dia sepertinya. cakap. diberikan diberi ilmu. Mencuri ilmu nih karena kita masih dari tadi masih bingung guyon sendon nguri-uri budaya itu kata-kata apa, maknanya seperti apa, membuat penasaran ini para peserta KSJM. Semakin malam semakin bertambah pesertanya. Untuk saya serahkan kepada Bopo Sri Lahir mengawal apa untuk napa nggih namanya Mandu. untuk memoderatori untuk mengguyoni. mengguyoni untuk mengawal Memandu, kajian memandu. inti kita karena kita dari tadi kan belum sampai ke kajian inti kepada Bopo Sri Lahir. Sumangga Bopo. Masih mute. Sri Lahir. Masih mute. Oh, sudah ini. Iya. Cuma wajahnya belum kelihatan Monika. Iya. Nun sewu niki kok videonya kok nggak mau nggih. Mboten napa-napa, pokok lancar mawon. Tapi suara bisa didengar nggih Bapak Ibu? Bagus Alhamdulillah suaranya. saged Bopo. Oh nggih. Bisa, Tolong untuk bisa, Pak. ini Pak Munali. Ini ya alhamdulillah sudah nampak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak kelihatan lagi nih. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Selamat malam untuk yang kami banggakan, yang selalu kami ikuti jejaknya, beliau Prof. Imam Robandi. Dan malam hari ini sebuah kehormatan kehadiran beliau senior dan juga ilmuwan dan seniman Profesor Dr. Insinyur Kuncoro MT yang dari ITS. Saya juga heran, ini piai-piai ITS, orang-orang ilmiah, namun dalam malam hari ini akan membedah sebuah budaya tentang Jawa, tentang guyon sendon. Tapi saya nggak heran, ternyata ITS di samping menghasilkan seorang insinyur-insinyur juga ada juga yang sangat terkenal populer sekali dengan guyonannya, yaitu si Cak Lontong. Nah ini mudah-mudahan malam hari ini kita terhibur dengan guyonan-guyonan yang produk dari ITS. Untuk itu kami ucapkan selamat malam pada Prof. Kuncoro, terima kasih atas kehadirannya, Prof. Imam, dan semuanya saudaraku, Aero Society dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri, yang mungkin gabung pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita akan nanti bersama akan mendapatkan sebuah ilmu tentang apa yang kita bahas pada malam hari ini. Ini memang pantas kalau banyak yang kurang familiar dengan bahasa guyon sendon nguri-uri budoyo. Kalau kita tulis ya, kalau orang Jawa mengatakan guyon sendun. Ya, kalau sendonnya kan pakai H di sini ya. Jadi di sini nanti kita akan bicara banyak, namun sebelumnya nanti kami akan matur pada Prof. Imam. Prof. Imam hari ini malam ini hadir ya, Prof. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Prof. Imam. Hadir tapi di ketinggian berapa tadi itu? Di lereng Semeru. Karena beliau ini nampaknya tidak hadir atau belum bisa kita lihat di layar ini. Baik, Bapak dan sekalian, untuk mengawali sebagai prakata, ada kata tema hari ini, malam ini adalah guyon sendon nguri-uri budoyo. Boleh saya bagi mengantarkan. Orang Jawa itu makna memiliki kosakata yang banyak, vocab yang banyak. Guyon, ada guyu, guyonan, guyon, geguyonan. Nah, gitu. Nah, malam ini kita mengambil yang guyon. Intinya bahwa kita itu guyonan itu canda, berkelakar.
sendonan itu nanti sendon itu sebuah tembang kalau bahasa pedalaman sulukannya yang mengandung geculan itu lelucon. Jadi guyon yang untuk digunakan untuk sebagai Suaranya lenyap ini Pak Sri. ada memetri, Masya Allah ini jelek sekali apanya itu jaringan Ya, ya. internet ini. Ada kata ngeleluri, nguri-uri, dan memetri. Ini bahasa Jawa ya, Prof ya. Ada ngeleluri artinya, ngeleluri apa? Mencari-cari, membuka-buka. Membuka-buka. Leluri. Dan nguri-uri kalau sudah ketemu diopeni. Dan memetri, yaitu di istilahnya jangan sampai punah, dijaga. Apa yang itu? Budaya. Budaya, bud itu dalam hati jiwa manusia, kekuatan jiwa manusia dari olah pikir, olah hati, dan olah rasa yang membuahkan sebuah keindahan yang berupa ilmu, yang berupa rasa, yaitu seni. Nah, malam hari ini seni yang akan kita bedah adalah budaya guyon sendon, yaitu budaya guyon sendon yang mengandung sebuah keindahan yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Kuncoro. Mestinya saya yakin bahwa ini gaya-gayanya akan mewarnai Nusantara. Kalau kita lihat dalam background-nya, ada sebuah background yang bagus sekali, flyernya itu ada tatanan wayang, Pandawa, dan Punokawan. Ya, nah inilah yang fungsi sebagai guyon sendonnya nanti di Punokawan itu. Karena Pono itu ngerti, kawan itu sahabat. Jadi ini ada sahabat yang harus tahu, harus dihibur dengan sesendonan, dengan guyonan. Nah, seperti apa guyonan dan sesendonan tinjauan dari ITS? Kita dengarkan bersama bagaimana Prof. Kuncoro akan menyampaikan tema malam hari ini, guyon sendon, nguri-uri budaya. Kepada beliau, Prof. Kuncoro, kami persilahkan sepenuhnya. Mohon maaf ini saya putus-putus terus ini videonya, Prof. Karena Prof. Iman belum ada, langsung saja Prof. Kuncoro, ya. Nyuwun anu wekdalipun kangge share screen. Oh. Ada monggo, Prof. perubahan. Monggo, Prof. Kalau ada yang menghendaki ini PowerPoint-nya nanti saya share ke kemana ya nanti ke Pak Sri mungkin ya biar di share ke semua yang pada hadir di sini. Sakit dikirim ke kami, Prof. Ya. Sudah bisa ini ya saya. Ampun, Prof. Ampun. Belum slideshow aja, Prof. Ya. Sudah kelihatan ya, sudah nampak ini. Sampun, Prof. Ampun, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ini, kok rumahnya putus ini? Bisa, Prof. Nggak bisa ini. Iya, betul nuwun. Sakit mireng, Prof. Gimana? Sakit mireng, Bro. Oh, nggih, betul nuwun. Nggih. Pun kula tak gantos teng HP mawon. Nggih, monggo. Nggih. Kita kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya ini bahan ya juga dadaan ini. Zaman sekarang ini ya dadaan. Semoga bisa dimengerti karena ini dalam bahasa Jawa semua nanti slide-nya ini
PowerPoint-nya. Nah, tapi nanti saya selingi bahasa Indonesia, barangkali yang di luar Jawa yang tidak mengerti bahasa Jawa bisa mengerti nanti. Nah, judulnya itu AI, Lan Dandang Gulo. Kalau di sini istilah-istilah Jawa itu yang A itu dibaca O, tapi menurut keperluannya, misalnya dandang itu A, kemudian yang terakhir itu A, tapi dibaca O. Jadi ini AI, lan itu dan ya, dan dandang gulo. Di A-nya itu ada hanya dibaca D ya. Kalau tidak ada hanya itu dibaca D. Dal ya, kalau bahasa yang huruf Arabnya itu dal. Tapi ini dal yang meledak, lidahnya meledak itu menjadi da itu dandang. Karena lafalnya kalau dibaca dandang itu menjadi itu untuk menanak nasi itu dandang. Dandang itu lain, jadi bukan itu yang dimaksud. Tadi dandang gulo itu ya. Nah, pelajeng menika mangke ingkang abadi kula aturaken yang akan saya sampaikan ukara pamandu menika ya isinya dari PowerPoint saya nanti itu adalah ukara pamandu menika. Yang pertama adalah atur pambuka pembukaan ya, kemudian AI Chat GPT. Panjenengan saya sampun sami familiar menawi nggih tentang ChatGPT. Lajeng leading kondo menika adalah makna dari cerita yang akan saya sampaikan nanti itu. Kemudian setelah leading kondo menika nanti kita teruskan ke dandang gulo pitutur, kemudian dandang gulo sendon, kemudian nyuwun wekdal sawetawis, minta waktu sejenak untuk nyekar pangkur ini kan nembang pangkur ya, pangkur itu jenis tembangnya. Kemudian ada satu bait atau setunggal pupuh sekar pangkur, kemudian atur wasono itu adalah penutup. Ini atur wasono. Jadi atur pangkur kemudian diakhiri dengan atur wasono. Kadang kita mulai nggih. Ini kok atur pambuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tuwin wilujeng dalu. Salam sehat. Derek ami tepang nami kula Kuncoro bin Martoyo bin Martosugondo. Derek ami tepang ikut mengenalkan diri. Nama saya Kuncoro bin Martoyo bin Martosugondo. Wilujeng pepanggihan ing adicara KSJM Guyon Sendon nguri-uri basa nguri-uri budaya. Selamat bertemu dengan acara KSJM Guyon Sendon nguri-uri budaya. Mugi tansah dangan lan rena ing penggalih berkenan di hati. Ya, semoga selalu ya, semoga selalu jangan longgar di hatinya dan reno itu gembira di hati. Itu Bapak Ibu yang kurang mengerti bahasa Jawa sudah saya sampaikan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, samangke sekarang kita ke AI ChatGPT. AI itu adalah artificial intelligence yang sekarang sudah marak kita gunakan. Kalau para siswa sudah bisa mengerjakan dengan chat ini seperti SMS, kemudian akan dijawab misalnya matematika, apa sosial, apapun bisa dijawab dengan ChatGPT menikah. Ini yang saya contohkan untuk membuat guyon tadi itu, membuat guyon ya, yang ada gambar saya ini ya,
yang ada gambar saya ini adalah dari saya, dari kami untuk menyuruh ChatGPT itu untuk membuatkan saya tentang apapun boleh ya, pokoknya disuruh apa saja mau itu ChatGPT akan dijawab dengan bahasa yang sopan. Jadi ngapunten Pak Lahir, menika kadang-kadang kromo, kadang-kadang ngopo nggih. Jadi sangkar PDW. Mboten napa Prof, ateges menika ngginakaken basa krama desa nika. Kromo ada tingkatnya, ada kromo desa, kromo priayi. Nah, saya menyuruh ChatGPT ini untuk membuatkan saya tentang Banyolan ya. Jadi temanya Guyon tadi itu saya suruh membuat PowerPoint kepada ChatGPT ini. Saya chat saja, saya seperti WA begitu ke ChatGPT itu. Ini perintahnya. Aku harus presentasi ing Banyolan basa Jawa. Gawekno presentasi ini. Saya akan presentasi tentang Banyolan atau joke atau apa ya, guyonan basa Jawa, bahasa Jawa. Gawekno, buatkanlah presentasinya. Nah, ini adalah jawabnya ChatGPT itu karena ini mungkin ChatGPT itu tidak pernah disuruh membuat ini ya bahasa Jawa, sehingga dia memikirnya agak lumayan mungkin 1 menit ya. Kalau sudah sering diperintah itu langsung jawabnya itu. Begitu kita chat, SMS begitu, langsung dijawab itu. Jadi dijawab kayak ini sariki. Sugeng Rawuh. Nah, ini yang ada gambarnya ini adalah logonya ChatGPT itu. Bapak Ibu sampun sampun sudah menggunakan ChatGPT. Sedaya dereng. Dereng Bapak. Dereng, mangke dipun cobi. Monggo nanti dicoba. Ini juga asik ini. Kalau kita punya kerja apa bisa kita suruh untuk membantu. Kadang juga ngoyoworo jawabnya itu. Kadang-kadang juga fokus. Jadi kalau diperintah yang ngoyoworo disuruh fokus itu juga berusaha untuk fokus jawabnya. Nah, ini perintahnya. Aku harus presentasi ing Banyolan basa Jawa. Gawekno presentasi ini. Nah, ini adalah jawabnya yang ada logonya hijau ini ya. Mutir-mutir ini kembang. Sugeng Rawuh ing presentasi Banyolan basa Jawa. Kula sumangga. Nah, ini kan mboten kena ini bahasa Jawanya. Kula sumangga bisa gawe presentasi sing ajeg lan menghibur. Kejaba kula saranake pitakon-pitakon ing presentasi iki kanggo ngrangsang pangertene miturut basa Jawa. Nah, kabur ini bahasa Jawanya. Tetapi itulah artificial intelligence yang sekarang sedang marak digunakan itu sedang tren bisa untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita yang lain. Nah, ini slide pertama. Slide pertama Sugeng Rawuh ing presentasi Banyolan basa Jawa. Tampilake judul slide ing basa Jawa. Nah, salajengipun ini slide kedua. Pitakon apa sing arep gejek bisa dipeng. Nah, ini istilah diawur sama ChatGPT-nya itu. Jawabnya seperti ini. Dalam kurung pitakonan iki gawe panggonan banjur golek jawaban saka wong-wong ing Wates. Lah, Wates itu desa apa ya? Jakarta Mbak Beli. Apa ini juga mau mentranslate dari bahasa Inggris ya, dari orang-orang dari publik yang terbatas, audiens yang terbatas, begitu mungkin ya. Jadi ini masih ngawur dan jadi
Ya, jadi guyon kalau kita menggunakan ini. Jawabannya sembarang sing ditakoni. Gambare menehi contoh banyolan. Selain ketiga, ini masih ya, masih jawabnya ChatGPT tadi itu. Pitakonan, ana lanang tuku beras nang warung. Ya, ini ya ada orang lagi beli beras di warung. Ya, piyambakipun ra temah-temah ngendi piyambake. Lah ini bahasa Jawa memang ya, bahasa Jawa tapi tidak dikenali oleh bahasa Jawa itu. Kita orang Jawa. Karena yang bikin ini mesin ya, mesin ChatGPT itu. Pitakonan kasebut gawe panggonan banjur goleki jawaban saka wong-wong ing wates. Pokoknya dia membuat saja apa yang kita perintahkan sebisanya dia. Tapi sudah ChatGPT itu artificial intelligence yang berusaha menjawab sebaik mungkin. Nah, kalau kita suruh untuk membuat ini kurang baik di situ ada apa namanya, ada tanda itu worse apa better gitu ya. Kalau kita worse ya minta lagi apa baiknya baiknya diapakan gitu, terus nanti kita beri komen lagi, kemudian kita kirim, nanti akan dijawab lebih baik gitu. Jadi ini penggunaan apa ChatGPT, artificial intelligence GPT. Kemudian jawaban mergo sing tuku beras sing asin. Nah, memang guyonan apa bagaimana ya? Mergo karena yang beli beras itu beras yang asin, ya, piyambake asale. Nah, jadi tidak arahnya ini apa banyolan yang dibuat oleh artificial intelligence itu. Kemudian pitakonan, mana slide keempat ini, apa sing arep tumbas duwe maling. Ini kan bahasa apa ini? Bahasa Jawa tapi tidak ada. Ya. Itu slide berikutnya, pitakonan apa sing arep dianggap ing donat. Ya, ini nang kandang lanang. Tidak ada artinya ini ya. Jadi meskipun bahasa Jawa tapi ini apa artificial intelligence ChatGPT-nya ini ngawur. Jadi kalau kita memerintah ChatGPT dijawab ngawur, ya kita nanti akan perbaiki begitu. Kita perbaiki, suruh memperbaiki, dia akan chat balik kemudian memperbaiki apa yang sudah dikerjakan. Itu juga didahului dengan kata-kata maaf kalau kurang baik, ini berikutnya yang lebih baik begitu. Nanti saya ini asik ya kalau membuat membantu kita bikin kita buat alat untuk membantu pekerjaan kita. Nah, ini kemudian slide ke-6, wong jaluk cenut-cenut. Nah, ini kan maksudnya ini mungkin banyol ya, tetapi kita tidak ketahuan tentang ini, tidak ketahuan ya. Cerita banyolan kanggo diejai maturan bahasa Jawa. Banyolan atau kejekan atau guyonan yang maksudnya itu mungkin dimaksudkan untuk diterjemahkan bahasa Jawa. Kemudian slide ke-9, apa sing dianggap ambegan. Nah ini dianggap ini apa ya? Dianggap itu kan dijatuhkan apa dikebawahkan gitu. Ambegan itu nafas, orang bisa melakoni kasmaran. Tidak ada artinya ya. Jadi meskipun bahasa Jawa yang ditunjukkan ke kita ini oleh ChatGPT itu seperti bahasa Jawa, tapi tidak bisa dimengerti oleh kita orang Jawa. Jadi itu apa namanya alat yang sekarang sedang marak digunakan. Kalau siswa misalnya atau mahasiswa kita beri soal, kalau ilmu dasar begitu mereka dibekali dengan handphone atau laptop,
dia nyontek akan sangat cepat gitu, sangat cepat. Jadi hati-hati kalau apa namanya, kalau memberi ujian atau kuis atau apapun ke mahasiswa, cepat. Jawabnya kalau ilmu dasar sangat bagus, cepat jawabnya, bahasanya juga bagus dari ChatGPT ini. Itu kira-kira untuk apa perkembangan ChatGPT artificial intelligence yang mungkin akan menggeser kita atau ahli-ahli apa, mungkin semua tenaga ahli akan digeser perannya untuk pengajaran, misalnya guru atau dosen akan digeser oleh artificial intelligence. Yang sekarang yang digunakan adalah, yang banyak adalah ChatGPT tadi itu. Nah, ini penutup dari ini. Terima kasih Said ke-10 ya. Terima kasih gambare mengenai informasi kontak bahwa untuk materi tambahan. Ini cuma contoh. Nah, lumayan agak lumayan bahasanya itu. Ini cuma contoh presentasi sing menggunakan teks sing sederhana. Panjenengan bisa menggambarake atau mengembangkan presentasi ini karo contoh-contoh banyolan basa Jawa liyan. Bangun tema sing luwih apik, ya, membuat tema sing yang lebih baik. Sugeng rawuh presentasi banyolan basa Jawa. Semoga tidak ini bukan bahasa Jawa, ini bahasa Jawa yang tidak bisa. Itu tentang keguyonan, tentang teknologi yang sedang berkembang sekarang. Nah, lajeng ini leading kondo atau leading dongeng atau apa namanya, makna dari apa yang kita tunjukkan di atas itu. Ojo mung dulu hasilnya, dulu upayane. Jangan karena menilai hasilnya itu jelek, ya. Tadi kan jelek ya, apa yang dibuat untuk kita ya, oleh ChatGPT tadi itu hasilnya ya jelek itu. Tapi upayanya sudah seluruh dunia itu ChatGPT itu belajar dulu bahasa Jawa, kemudian browsing. ChatGPT itu browsing dulu itu. Browsing dulu. Seluruh dunia, ini dipikirkan bagaimana. Makanya agak lama memikirkan untuk menjawab permintaan saya tadi. Dulu atau tinjaulah apa yang upayanya itu bagaimana. Nah, ChatGPT kuwi alat sing digawe dening menungso. Alat sing dirancang bisa mikir dhewe. Nah, jadi seperti SMS dijawab oleh mesin ChatGPT itu dengan memikir. Misalnya ditanya 10 kali 15, dia langsung menjawab itu. Kalau ilmu dasar begitu cepat ya, dan menjawab dengan tepat. Jadi alat sing dirancang bisa mikir dhewe. Dirancang kanggo apa wae. Dirancang untuk apa saja, umpamanya bisa kanggo juru lagi atau juru apa lagi itu apa ya Pak, juru laden pelayan pramusaji umpamanya kanggo juru lagi untuk kita meladeni membantu kita apa yang kita minta dia mau. Mula tak jaluk tulung kanggo gawe presentasi banyolan basa Jawa. Mikir sedelo wis semadya asile. Jadi ChatGPT memikir sejenak sudah ada hasilnya. Nadyan orang mesro. Walau tidak apa ya Pak. Nadyan ora artine akeh. Tidak mesro, tidak ya gak jelas ya mungkin. Enggak jelas. Gitu ya, jelek ya. Sing bisa dipetik kanggo
kangge piwulang diri ya kuwi yang bisa dipetik untuk Diambil piwulang Diambil diri untuk atau pelajaran. apa pengajaran untuk diri kita sendiri, yaitu ilmu Bondo dunya bondo dunyo atau pawitan dunia pawitan. lan purun. Jadi ChatGPT itu ada ilmunya. Nah, punya ilmu ChatGPT itu. Kalau ditanya, dia akan menjawab dengan tepat sebisanya ChatGPT itu. Kemudian bondo donyo atau pawitan, ini apa, modal awal. Lan purun dan mau. Kalau inilah yang nanti akan menggantikan kita. Kadang kalau manusia itu ilmunya juga terbatas, ya kita bidangnya apa, ya, ilmunya yang kita miliki apa, bisanya ya itu. Kemudian pawitan atau modal itu ChatGPT itu kalau begitu kita suruh, dia akan dapat bayaran langsung, ya. Kita menggunakan pulsa misalnya. Nah itu kembali ke yang punya ChatGPT. Lan purun, mau. Ya. Ini lire mungkin jadi begini, ya. Kanggo ngladeni panjaluku marang ChatGPT kasebut ing dhuwur Perlu untuk ilmu melayani permintaan saya ChatGPT tersebut di atas perlu ini ya. butuh Perlu ilmu, kemudian modal, ya. kemauan lan dan kemauan Pak. purun itu bahasa Indonesianya mau, pasti mau. Jadi kita minta apapun mau, apapun hasilnya ya. Kalau kurang baik, kalau kurang puas, nanti kita minta dihentikan, gitu. Nanti dia akan mengulang jawabannya dengan yang diperbaikinya. Itu ya. Kemudian ini Jibles juga kalau pituture Kanjeng Sunan Kalijaga sing kapacak ing pupuh sekar dandel kula kasebut ing ngisor iki. Jibles persis ya, persis cocok dengan nasihat pituture nasihat dari Kanjeng Sunan Kalijaga sing yang tertera pada bait sekar kembang dandang kula kasebut ing ngisor iki tersebut di bawah ini. Lajeng Pak Sri Kalilano kula badhe nyekar dandang kula. Ji, monggo. Laras Slendro mau pelak Prof niku. Slendro. Oh ini saya usul ke Pak Prof Imam. Oh, ini ada gendernya apa gampang sama rebak. Oh ada, mana ini kok tidak bunyi? Mana Prof Imam gimana? Nah ini dandang gula pitutur. Yang saya dandang gula pitutur ya, yang saya beri kurung ini dandang gula itu kalau pitutur itu dibedakan tema-temanya juga bisa dibedakan tentang apa temanya, kemudian ada lain-lain pembeda-pembeda ya. Nah yang ini yang saya sebut di sini ini adalah untuk pitutur atau nasihat. Nah, nasihat untuk kita semua sebetulnya ini ya ditujukan untuk semua. Yang dulu Sunan Kalijaga itu membuat bait seperti ini ditujukan kepada para prajurit. Nah, saya juga ini yang saya baca dandang gula itu yang ngarang Tripomo nih Prof. Dandang kula saking Tripomo nggih. Tripomo nika nggih sekar. Tripomo nggih yogianira kang para prajurit saking Wedaring Wahyu Makutha Rama menika. Nggih, sinten nggih. Siapa yang ngarang ini? Sumantri. Nggih, Patih. Ini saya bawakan dalam tengko atau logat Tulungagungan. Saya dari Tulungagung, Pak Sri. Jadi nanti tidak bisa
nggak bisa Banyumasan, misalnya Yoga Nira. Saya Tulungagungan saja ya, sebisa saya. Nggak betul, maaf, saya bawakan ini satu bait atau satu kuku Dendang Gula Pitutur. Yoga Nira sang para prajurit, lamun sira bisa nulodo Katimuni carita Anjali sang pra sosro bau Maespati Aran Pate Suwondo. Oh ya. Kang dadi lelabuhan itu Inelong Triprakara Ya purune kang ten antepi nuhun Nitraku Berkatan Dendang Gula Pitutur ya. Jadi Yogyaniro sang para prajurit, soyogyanya para prajurit. Kalau siro kamu semuanya bisa menulodo atau mencontoh begini ceritanya. Andeliro sang Prabu, jadi ya andalannya ya, andalan sang Prabu atau Raja Sosrobau itu kerajaannya di Maespati. Namanya yang diandalkan itu adalah Patih Suwondo. Apa yang diandalkan? Yaitu lelabuhanipun. Lelabuhanipun itu bahasa Indonesianya apa ya? Pengabdiannya ya mungkinnya pengabdiannya yang diikat di dalam 3 perkara yang saya sebutkan di atas tadi, ChatGPT itu tadi ya, Kang Ginelung Triprakara yang terikat di dalam 3 perkara yaitu Guno Koyo Purun. Ya mantap lah ini Patih Suwondo ini berpegang teguh pada Guno Koyo lan Purun. Guno itu adalah ilmu, kemudian koyo itu apa tadi itu pawitan atau modal. Nah, kalau sekarang koyo itu adalah pendapatan. Urung duwe koyo kok rapi. Nggih, Mas iki. Urung duwe koyo kok rapi. Nanti kayak di sini adalah apa pendapatan. Purun itu adalah mau. Jadi seorang prajurit atau kita semua harus berilmu, kemudian ada modal, kemudian harus mau. Seperti ChatGPT itu disuruh apapun mau. Kalau kita ojo sih, jangan dulu apa yang dikerjakan itu kan begitu. Itu yang diantepi, yang diandalkan oleh Patih Suwondo itu. Nuhoni telah utomo. Jadi apa? Dia memang dari keturunan orang baik, dari kawan siapa ya? Dari keturunan baik ini, keturunan kawan. Itu Dendang Gula Pitutur. Nah, ada tentang lagunya dibedakan, tentang lagunya ada Dendang Gula tentang sendonnya. Sendon itu untuk lagu seorang dalang untuk menyiratkan tadi itu kondisi kejiwaannya atau kondisi keadaan alamnya bagaimana saat itu saat mendalang itu dibedakan Dendang Gula untuk sendon ini. Ingkang sampun jamak limrah sekar Dendang Gula kangge sendon inggih menika ingkang gambaraken swasana. Jadi sudah lumrah,
sudah umum itu Dandang Gulo yang sudah dilakukan oleh banyak dalang itu gambaraken suasana bisa sakit suasana kabatinan, suasana hatinya juga bisa suasana wayah itu waktu sunyi, waktu gembira, waktu marah dan lain-lainnya ya. Jadi bisa suasana kebatinan juga suasana waktunya, wayang itu sudah akan buyar, selesai dan menjelang subuh atau tengah malam gitu ya. Ingat menika contoh setunggal pupo sekar Dandang Gulo swasana. Jadi di bawah ini tentu apa contoh satu bait tembang Dandang Gulo swasana. Apunten Pak Sidrayid, ini satu pupuh. Yang ini dikarang siapa nih Pak Sri? Jadi Dandang Gulo swasana nggih. Ngapunten badhe saya mulai. Kalau ngomong Slendro Pak Sri. Putus ya. Apa putus ini? Tidak, Prof. Sudah nyambung ya. Nyambung, Prof. Oh ya. Nyambung, Prof. Jelas. Nanti tema saya nembang untuk diri saya sendiri ya. Jelas kok tadi. Oke, saya mulai ini Dandang Gulo untuk suasana malam ya, yang sepi begitu. Kemudian padalangnya sendonnya begini. Dedep tidem perbawaning sosodoro wis manjer kawuryan dan kuciwa memanisi Srinateng dalu sinewoko sangya pradase Larneng cokro winunat kalangan ini pakso kepegan ing taranggono Nah, itu tadi adalah Dandang Gulo swasana. Nah, artinya begini, ini saya terjemahkan sembarang saja ya, dedep tidem perbawaning ratri. Ini sunyi senyap gitu, nggih Pak Sri. Sunyi senyap prabawan pengaruh dari malam, suasana malam, pengaruh dari tengah malam itu. Sosodoro wis manjer kawuryan. Jadi sosodoro itu adalah rembulan. Sudah manjer itu apa ya? Bersinar. Sudah bersinar, menerangi ya, menyinarkan sinarnya. Iya, bersinar. Bersinar terang, Bro. Ya tetap kaca ya, tetap enggak tepat kalau dibahasakan Indonesia ini. Tan kuciwa memanis tidak mengecewakan, memanisnya itu.
Iya. Ya, seperti rembulan yang sedang purnama itu tengah malam yang sunyi senyap, ya, tidak mengecewakan, manisnya, bagusnya, gitu. Ya, indahnya. Menggep Srinateng dalu, jadi seperti raja di malam hari. Iya. Sinewoko ini semua Sewoko itu semua rakyat itu menghadap, gitu ya, menghadap Sang Hyang Paradasi. Semua rakyat menghadap, semua rakyat menghadap ke raja itu, rajanya Sri Nateng raja malam hari, yaitu rembulan tadi itu. Gelar neng Cokrawala winulat ngelangut, ya. Jadi digelar di Cakrawala itu dilihat ngalangut, ya, sangat ngalangut itu bahasa Indonesia saya enggak tahu. Terlihat ngelangut gitu ya, jadi jauh begitu. Parandene paksa kebekan, tetapi dia terpenuhi oleh oleh banyaknya Taranggono kang sumiwi. Jadi lintang. dia dipenuhi oleh bintang gemintang yang mendekati Raja Malam tadi itu. Waroto tanpa selo, jadi rata, tidak ada selanya. Itu suasana Dendanggulo yang menggambarkan suasana gentingnya di malam hari, kemudian ada rembulan, ada bintang gemintang yang mendekat, Sinewoko mendekat, menghadap kepada Sri Ratu malam hari tadi. Itu Dendanggulo swasana, ya, kangge sendon. Sendon, ada guyon, sendon. Jadi kalau guyon itu tadi asal tembung linggane atau tembung kata asalnya itu dari guyu, kan? Guyu ditambahi akhiran an menjadi guyon. Guyon jadi guyon. Nah, sendon itu tidak ada, itu bukan kata turunan. Sudah, ya itu kata, bukan senduan, bukan senduan. Tapi sendon itu ya itu sudah kata tembung linggo atau kata asalnya gitu. Kata asalnya sendon. Jadi guyon itu ada tembung lingganya atau asal katanya dari guyon dari guyon, kemudian sendon adalah kata aslinya memang dari kata sendon itu. Ini adalah Dendanggulo swasana. Nah, sampun nyanda ingkang kula badhe nyuwun wekdal kangge nyekal pangkur. Nyuwun wekdal Pak Sri. Ji, monggo, Prof. Kangge nyekar pangkur saderengipun kapungkasaken adicara menika mugi kalilana nyuwun wekdal kangge nyekar pangkur. Tetilaranipun Romo Swadi. Jadi ini adalah pangkur yang dikarang oleh bapak saya almarhum. Anggitanipun yang. Nah, ini sekar pangkur, ya. Tembang pangkur. Pangkur wuryane toyo. Toyo itu bapak namanya Martoyo. Kalau ditulis dalam huruf begini, Toyo itu tidak bisa di ya, Toyo itu. Meskipun Toya ini dibaca Toyo, ya. Pangkur wuryane Toyo. Sadurunge kita wis mati. Wonten pundi jatine yo beso wong dadi lantarane ingsun ibu bapak punden ayo sandi kauri
tembang pangkur. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan pangkur itu nama tembangnya ya, Wuryaning Kitoyo. Jadi ini pencerahan dari Pak Toyo. Itu pangkur pencerahan dari Pak Toyo ya. Sebelum kita, sadurunge kita, sebelum kita ada, sudah jadi. Sebelum kita sudah jadi, di mana adanya? Wonten pundi dunungipun? Di mana adanya? Sejatinya ya sudah ada. Sejatinya ya sono. Bapak Ibu itu hanya menjadi lantaran saya. Kelihatan ini. Bapak Unden Kulo, apa yang kita hormati, yang saya hormati. Karena sudah pendada misalnya, kemudian Kinaryo Candi Kauriuni, apa kita lestarikan, apa kita buatkan apa namanya Pak apa ya, kita buatkan maisan, kemudian apa icing, itu bahasa Indonesianya gimana Pak ya? Jadi dibuatkan apa makam yang bagus gitu ya, Kinaryo Candi Kauriuni. Itu apa, Sekar Pangkur. Sekar Pangkur juga kita sebetulnya bisa membuat sendiri apa yang lebih indah syair baiknya. Nah, menika Sekar Pangkur Pak Sri lan para sedherek sedaya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di atur wasono. Nah, ini akhir dari kata maketen atur kawula saking Kuncoro Marudin Martoyo Gen Martosudodo melalui basa budaya Jawi. Demikian kata saya, ungkapan saya dari Kuncoro Gen Martoyo Martosudodo untuk melestarikan budaya Jawa. Bila wonten lepat kirang ing Sugito Toto Kromo lan sapanunggalipun nyuwun gunging pangucapan. Kalau ada salah, kurang dari tata krama, kemudian tingkah laku, saya mohon maaf sebesar-besar. Usanane ngatur mugi sami rayu ingkang sami pinanggi. Akhir kata, semoga semuanya menemui keselamatan dan dipanjangkan Yusuf, dipanjangkan umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Prof. Alhamdulillah pencerahanipun saestu damel remening penggalih dadosaken ilmu kagunan ingkang kados menawi aturaken ing ajeng. Lajengipun menika sampun tancep kaya nggih Prof, ateges sampun dipun tutup atur wasana saking benanipun Prof Kuncoro. Baik Bapak dan sekalian, demikian tadi sajian presentasi mengenai guyon sendon, nguri-uri budaya. Jadi di sini tadi telah disampaikan oleh beliau, guyon sendon di sini adalah rengeng-rengengnya sang dalang yang sebagai penghibur dalam untuk apa? Untuk nguri-uri, untuk melestarikan budaya. Budaya itu olah cipta, karsa dan rasa yang membuahkan sebuah keindahan. Nah, satu diantaranya yang indah dari rasa tadi yang disampaikan oleh Prof Kuncoro adalah tembang Jawa. Meskipun saya percaya ini lebih sulit dari bahasa Inggris. Bagi teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur ini, pasti ini lebih sulit dari bahasa Inggris, apalagi yang ada di Cirebon atau di daerah Tegal pun juga cara penulisannya, cara pengucapannya, bahkan belum artinya berapa. Namun demikian, tapi secara penuh insya Allah ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Kita memang tujuannya tadi nguri-uri, melestarikan, menguri-uri untuk dilestarikan
menjadi sebuah hasil karya yang tidak boleh punah, tidak boleh hilang dari Bumi Nusantara ini, yang berupa tembang-tembang atau sendonan yang telah disajikan oleh Prof. Kuncoro tadi. Untuk itu, sebelum waktu masih ada beberapa, masih setengah jam, kepada Bapak dan sekalian kami persilahkan untuk bertanya ataupun menyampaikan sharing atau apa, mumpung ini beliau pakarnya budaya tinjauan dari Tulungagungan. Ya, ini saya tambah kosakata saya ini, Prof. Artinya cengkok gayanya Sekar Mocopatan, kan saya dapat tambahan ini. Ya, monggo kami persilahkan untuk Bapak dan sekalian, kami untuk melayani untuk bertanya. Barangkali ada yang ingin bertanya duluan, monggo langsung saja. Ini mohon maaf, saya terpaksa harus pakai HP ini karena laptop saya nggak ngerespon ini. Monggo, kami persilahkan Bapak dan sekalian. Pak Punten, Bapak, wonten Prof Imam. Oh, Inggih. sugeng dalu Prof Imam. Iya, Sugeng dalu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung mawon Saya- Prof, nika sampun dipun dipun caosaken wekdalipun kagem Prof Imam, tadi tak tunggu-tunggu ini. Matur nuwun sangat apa ya iki. Saya sekarang sedang di lereng Semeru ketinggian 1389. Ini tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah di Gubuk Laka. Karena dari sini dulu pendaki UI Suhokgi yang meninggal di Gunung Semeru itu jalannya itu melalui daerah sini nih. Yang biasanya melewati Ranupane, kalau kita baca di Google itu Suhokgi itu melewati daerah ini. Ini tanjakannya terjal sekali di sini. Ini di sebelah kiri saya selisih berapa meter ya? 2 meter, 1 meter itu udah jurang ke sana. Dingin, temperatur di sini lumayan dingin, ini sudah mungkin di sekitar 14 derajatan lah ya. Cukup dingin sekali. Ini kalau kita ke sini itu bersantai sejenak ya, antara pukul 8 sampai pukul 10 di sini sangat nikmat sekali dan sejuk dan nyaman, sunyi, sepi. Dalam bahasa Inggris itu silent. Terima kasih Prof Kuncoro, tadi saya mendengar lamat-lamat tentang sendon itu ya tembang tipis-tipis gitu aja lah ya, tembang tipis-tipis. Guyon ya biasa ya, rengang-rengang tipis-tipis. Guyon itu kalau orang ya barat itu yang ngabodor ya, atau apa ya, tawa juga tipis-tipis lah gitu aja. Dan malam ini kita sangat bersyukur karena kita membicarakan tentang budaya dan moderatornya adalah Pak Dr. Sri Lahir, tokoh atau budayawan dari Surakarta Raya, dan saya rasa ini menjadi pertemuan antara Prof Kuncoro dengan Dr. Sri Lahir, dan saya beritahu Prof Kuncoro, Pak Dr. Sri Lahir itu pernah nonton wayang kulit di ITS tahun 2018. Datang khusus dari Solo. Yang kedua, tembang adalah warna dari pertunjukan apapun, mesti ada tembang. Tembang yang agak menonjol ataupun tembang yang hanya sekedar tipis-tipis atau renggang-renggang. Ya, ini karena apa? Hiburan yang dapat kita dengar, ya, hiburan yang dapat kita melalui telinga, kan ada yang lewat mata. Yang lewat mata namanya video, yang lewat telinga namanya audio. Nah, orang Jawa itu mungkin juga bangsa lain, di Jepang juga hampir sama. Sambil bertani pun sering rengeng-rengeng. Jadi nanam padi, nanam apa mesti nane 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 na nane 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 nana mesti gitu. Di Jepang juga gitu, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu kalau pada saat menyerbukan buah pir, jadi buah pir itu dikawinkan. Ngawinkannya itu manusia yang ngawinkan itu. Kepala putik dengan benang sari itu dikawin. Nah, pada saat menyerbukan itu, ibu-ibu itu nyantolkan radio. Radio dicantolkan di pohon, nyetelnya radio yang biasa menyajikan tembang-tembang. Nah,
Saya percaya masih mati hal itu. Ya. Jadi kalau saya mendengar tembang apa ingat di mana, tembang apa ingat di mana. Dan ini adalah budaya, jadi budaya. Dan juga saya pernah berkawan dengan orang-orang dari UK. Orang-orang di UK juga begitu, di Luton, di Warwick, di Cambridge, di Liverpool, dan daerah utara sana itu juga sama karena mereka banyak juga beternak. Saat beternak, memelihara kuda, memelihara domba dan lain-lain, juga mereka sambil mendengarkan lagu-lagu itu. Nah, rengeng-rengeng itu punya makna dalam sejarah budaya. Nah, anak-anak kita modern ini sudah tidak tersentuh itu karena semua berbasis pada HP. Jadi kita komunikasinya komunikasi HP, komunikasi visual, komunikasi visual. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya percaya semua era, Bapak Ibu mengalami era SMA, SMP, ataupun era SD atau pada saat era kuliah, pasti juga ada seperti itu. Belajar sambil mendengarkan radio. Pada saat misalnya saya mendengarkan lagunya I Can't Stop Loving You, Stuck on You, lagunya Hello, This Is Me Looking For, ingat pada saat-saat zaman mahasiswa. Nah, itu termasuk renggang-renggang di dalam kamar. Nah, ini budaya. Saya rasa semua akan pernah mengalami seperti itu, walaupun levelnya sedikit atau banyak, dan terutama daerah-daerah kita dari daerah yang sama sekali memang tidak ada hiburan. Jadi tidak ada hiburan, bunyian sedikit, lagu sedikit, juga menjadi sebuah kenikmatan yang sulit dibandingkan dan sulit ditemukan pada saat kita dewasa, pada saat kita hidup di kota. Yang aroma atau nuansa seperti itu tidak ada. Jangankan renggang-renggangnya manusia, renggang-renggangnya buruk. Kalau di kampung itu ada namanya binatang cenggeret. Cenggeret itu apa ya kalau di Boyolali itu apa namanya ya? Garengpung. Pokoknya Garengpung, bro. Garengpung. Ada garengpung, ada bagongpung, ada petrokpun, ada garengpung. Garengpung, bro, udah ada bagong. Garengpung, bro. Iya betul ya, mohon maaf ya. Pada saat saya datang ke Coban Pelangi, saya lupa tahunnya di daerah sini juga, itu siang hari garengpungnya banyak sekali. Apa yang saya ingat bukan bunyian itu, saya menjadi ingat kampung saya di Donorojo. Karena pada saat kecil memori saya juga garengpung. Tetapi Bapak Ibu yang tidak mempunyai renggang-renggang garengpung itu, mendengarkan garengpung yang menjadi aneh, karena ujuk-ujuk mendengarkan. Ya mungkin, tapi kalau kita yang sudah pernah ya beda lagi. Nah, jangankan itu, ada mesin ketik saja, mesin yang klok-klok gitu. Zaman dulu, srek gitu, tak, srek gitu kan ya. Itu pada saat kita nanti mendengar itu di suatu saat, kita juga ingat zaman dulu pada saat kita menggunakan mesin ketik. Nah, ini nuansa-nuansa ini akan tersimpan di memori kita. Termasuk tadi yang diceritakan oleh Prof. Kuncoro. Barangkali itu setiap memori yang indah, termasuk renggang-renggang dan guyon dan renggang-renggang itu sahabat karib. Ya, itu sahabat karib, guyonnya, pola guyonnya tempat tertentu beda dengan pola-pola guyonnya tempat yang lain. Lucu di tempat tertentu belum tentu lucu di tempat yang. Oleh sebab itu, renggang-renggang pun juga mengalami seperti itu. Mungkin anak-anak saya aneh pada saat bapaknya menembang pangkur, nembang megatro, nembang asmorondono dan lain-lain, ataupun nembang tembang-tembang itu. Nah, mungkin bagi kita ya itu cocok-cocok saja, tapi anak-anak kita kan juga belum tentu. Anak kita akan membawa masanya dia sendiri, di eranya dia nanti akan hidup. Itu Mbak Eli, Bu Dr. Izuki, Bu Endang, semua yang sehat malam ini. Maaf saya tidak dapat menemani secara full. Ini pun saya juga pinjam HP-nya Pak Munali karena HP-nya bagus. Ini mungkin baru gajian atau gimana. HP-nya bagus, jadi saya meminjam sebentar. Ini malam ini saya dijamu makan mendoan di pinggir Gunung Semeru. Sama materialnya, tapi tempatnya berbeda. Saat kita makan mempunyai nilai juga yang berbeda. Itu adalah culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Imam yang telah memberikan. Ini pasti Prof. Imam juga masih ingat kalau di Jawa ada guyon sendonnya Basio dan Marsidah itu. Iya, itu gini aja. Basio itu
berangkat pagi hari menjual bambu ke kota. Dimulai ini. Ya, itu bambunya itu dipikul oleh Basio. Pada sampai di kota ada orang menawar. Akhirnya bambunya itu disandarkan ke pohon. Mengapa tidak digeletak di jalan raya? Karena kalau digeletak ngangkatnya lagi berat. Disandarkan di pohon, tinggal ngangkat di pundaknya. Nah, pada saat pembelinya ingin membeli bambunya Basio, ternyata Basio itu mengeluarkan mesin ketik untuk mengetik kwitansi. Hebat nggak? Di zaman itu bakul bambu dari kampung membawa mesin ketik untuk mengetik kwitansinya. Keren nggak? Nah, itu yang namanya guyon sendon. Terima kasih. Masih Prof, masih belum lengkap ini. Kalau yang dekat dengan Doror itu ada yang penjol itu juga. Pasti Prof Imam masih punya ini memori tentang yang penjol ini. Ini nggak baca lagi. Guyon sendonnya. Jangan dihabiskan malam ini, biarkan kapan-kapan. Oh, ada seri berikutnya. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa ini. Begitu saya sebut Basio langsung memorinya Basio jual bambu belum Basio tukang becak itu. Terima kasih saudara sekalian, masih ada waktu sekitar 15 menit, 20 menit. Kami persilahkan, monggo, kami persilahkan untuk menuntaskan malam ini seperti apa guyon sendon dalam rangka untuk nguri-uri budaya. Dalam hal ini khususnya dari Prof Kuncoro adalah budaya Jawi, budaya Jawa. Yang di luar Jawa bisa untuk nanti nambah kuliah nih 1 SKS ini. Monggo kami persilahkan. Monggo. Ibu, Bapak, ini Bu Retno yang dari Cirebon. Ada Pak Jamaluddin Raisi. Oh, Prof Jamal, ini dari Semarang ini. Monggo Prof, monggo Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Sejak saya mendengarkan tadi itu agak telat sedikit Yung Sewu. Saya tuh selalu tersenyum dan ketawa. Hiburan luar biasa sekali malam Sabtu ini. Alhamdulillah. Jadi guyon sendon itu apa kira-kira, tapi saya juga guyon loh ya, Yung Sewu ya. Apa tidak dari kata sendal gurau gitu ya. Guyon itu gurau, sendon itu sendal gurau jadi sendal gurau. Tapi Allah alam saya tidak tahu apa dari itu. Jadi memang gini ya, saya mikirnya gini. Dari sisi budaya, ya betul, saya itu leres nih. Betul, kita nguri-uri budaya. Yang nguri-uri senen malih menawi mboten kitab piyambak kan ngaten nggih. Kemudian yang kedua dari si asupan. Jadi saya pikir asupan itu karena tiga jenis asupan. Lewat mulut itu makan minuman. Itu loh, supaya kita sehat. Tapi asupan lewat mata dan lewat telinga. Ini tidak lewat telinga tadi Prof Imam tadi menyampaikan itu lewat telinga itu tidak hanya isinya saja yang bergizi, tapi juga iramanya juga bergizi. Kalau tadi rengang-rengang itu adalah gizi dari irama. Gizi dari irama. Terus saya juga orang desa sih ya, terus dulu itu orang yang Buddha itu nggak ada yang tanpa rengang-rengang terus kan gitu. Dan rengang-rengang itu katanya dalam penelitian itu kan memberikan kesejukan itulah. Jadi orang ingin seneng ya rengang-rengang itu di situ punya kan iramanya. Terus tadi Prof Kuncoro tadi nyuruh saya tentang masalah orang mati tadi ada Kijing lan Maijan itu ya. Itu saya pernah membaca. Itu Kijing Maijan itu ternyata juga punya filosofi gitu loh. Jadi ada orang muda lah, relatif muda, tanya kepada Kyai Sepuh wonten kuburan. Mbah jane wong urip itu wong iku main ngendi to? Gitu ya. Mbah jadi wong iku main ngendi to? Dalemipun pundi? Orang tua menjawab sambil menunjuk kijing. Tapi menggunakan jing iki jan omahe. Jing iki bahasa Jawa. Yojo kan sing dari jing ya. Jing iki jan omahe. Jing iki jan omahe. Tapi terus di bulan baleni menjadi kijing lan maijan gitu. Jing iki jan omahe, jing iki jan omahe. Oh, jadi kijing lan maijan itu ini juga guyon mata nih lu ya. Jadi kijing lan maijan itu sebetulnya dari jing iki jan omahe, dari jing iki jan omahe. Itulah namanya Jarwo Doso. Memang bahasa Jawa itu
menapa kaya dengan jarwo dosok kayak gitu ya. Jadi supaya otak-atik matok istilahnya kan gitu. Dan itu sangat menghibur seperti Basio tadi itu kan luar biasa sekali. Basio itu kan cara caplenya Indonesia gampangnya gitu. Jadi sangat menghibur itulah gampangnya gitu. Ngaten nggih, matur nuwun sangat asupan guyon maton pada sore hari ini sangat bergizi lah bagi kami, sangat bergizi. Yang selama ini serius akademik ilmiah, kita hanya mau seneng-seneng menyehatkan menyehatkan pikiran perasaan gitu. Ngaten Prof Kuncoro, matur nuwun, dan Pak Dr. Sri, terima kasih juga apresiasi kepada Prof Imam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof Jamal. Ini luar biasa. Pokoknya kalau yang seusia Prof saya ke atas 6 bulan tuh masih ingat dengan rengeng-rengeng bahasa gitulah, senandung. Yes. Ini ada, saya ingat sekali tatkala waktu itu Pak Harmoko, Menteri Penerangan dulu itu di kampung Prof. Itu ada mengibaratkan begini, ada seorang orang petani mikul dawet sambil rengeng-rengeng, sing numpak mersi karo Brebes mili, begitu ungkapannya. Sing numpak mersi Brebes mili, sing mikul dawet sambil rengeng-rengeng, artinya bahwasanya itulah letak kebahagiaan itu bukan hanya dilihat dari mersinya, tapi yang misalnya mikul dawet itu, orang dawet itu bisa sambil bersenandung, ini luar biasa. Bahagia. Oke, monggo ini ada pertanyaan yang tertulis, ada pertanyaan dan sekaligus barangkali ini pada Prof Kuncoro. Mungkin ada karya pribadi dari Prof Kuncoro. Mohon untuk kalau ada khususnya untuk tembang untuk dilakukan ini Prof. Ini ada permintaan Prof Kuncoro. Maksudnya gimana ini Pak? Barangkali Prof Kuncoro memiliki anggitan tembang, mocopat, ataupun kedulanan yang bisa untuk disenandungkan di sini Prof itu. Apa ya Prof Imam? Ulur kambang itu dah Prof Imam. Ulur kambang itu. Ya, mau silakan nih. Saya ini ya, barangkali waktu ini apa karyanya Prof Imam yang bisa ditembangkan di sini? Ya. Tidak pernah apa ya saya biasanya Prof Imam itu otomatis melebihi dari eksibisi. Ya. Pocong atau pangkur atau sinom gitu Prof. Itu waktu pentas itu Prof Kuncoro itu menembang itu saya lupa itu. Ular kambang itu. Ular kambang apa? Ya ular kambang itu ya. Itu ular kambang itu bukan tergantung apa, bukan tergolong mocopat atau tembang gede apa tembang tengahan. Pokoknya itu ular kambang itu ya dikarang. Tidak apa-apa. Tembang itu dapat dibuat gaya mocopat dan juga dapat dibuat suluk gitu ya. Dibuat apa saja boleh. Saya tidak punya banyak karya, ya saya hanya penikmat karya dan penyebar karya. Karyanya Ki Nartosatjo saya sebarkan, karyanya Ki Timbul Hadi Prayitno saya sebarkan, karyanya Mbah Gesang Eyang Gesang saya sebarkan. Karena itu maestro-maestro kita yang sangat saya hormati untuk ya menjadi cikal bakal kita semua. Yang kedua, saya belajar untuk mengagungkan atau menghargai karya manusia-manusia hebat sebelum saya ini. Jadi selalu saya bawa, saya tampilkan, dan saya pamerkan. Dimanapun juga saya selalu menyebut ini adalah karya Mas Didi Kempot, ini adalah karyanya Mbak Gesang dibawakan oleh Mbak Waljina, ini adalah karyanya Ki Nartosatjo yang sering ditampilkan. Dan ya, seperti itu saya bawakan, saya sebarkan agar kita juga mengenal. Jadi kalau harapan saya ini Bapak Ibu semua di rumah ada gender satu lah alat musik. Kita kan semua ada alat musik piano apa gitar atau apalah ya. Coba sekali-kali barangkali ada
Di rumah kita ada gender 1, gender selendro boleh, pelok barang boleh, untuk renggang-renggang di rumah. Pamacareng cokolodang pranyoto saspito gaib, misalnya gitu. Kumelare tati jongko sopo wae kang hajranti. Kan topi tuduh tekti margine sang rahayu. Suwono tanis kolo tan mengerti plateng widi. Pekat-pekatan nyekat dipaning kodrat. Nah itu pelok barang itu kalau di rumah ada dipukul dikit-dikit gitu sudah keren banget. Nah ini barangkali karena saya jadi heran ya. Kalau di Jepang kan musik tradisional setiap university punya, setiap sekolah punya. Kita kan tidak ya. Jadi apa ya? Jadi kita kadang-kadang saya dengan Pak Munali juga heran. Katanya cinta bangsa Indonesia ya. Tapi gender saja nggak punya di sekolahnya. Terus ya saya meragukan cintanya pada bangsa Indonesia itu. Ya, oleh sebab itu kawan-kawan di sini mulailah minimal karena ini karya-karya yang spektakuler nenek kakek moyang kita itu hebat. Ya kita sendiri yang harus. Saya bukan ahli di situ, tetapi saya hanya peduli saja. Saya hanya peduli untuk bagaimana karya-karya bangsa ini orang lain mendengarkan. Seperti saya selalu dengan Prof. Kuncoro, profesor sipil tapi dapat nembang Jawa itu ya saya bangga. Apalagi orang Tulungagung. Kalau Pak Dr. Sri Lahir kan memang orang Solo ya, orang Solo. Kalau pinter nembang ya biasa, tapi kalau nggak pinter ya kebangetan kan itu jadinya. Jadi renggang-renggangnya para dalang itu dari mulai sore pertunjukan, sore itu bukan pengertian pukul 4 sore, bukan. Sore itu ya pukul 9, pukul 10 itu. Dengan nanti renggang-renggangnya pukul 12, 11 sudah beda, dengan renggang-renggang pagi hari juga sudah beda, itu sudah ditata. Makanya muncul ada pelok 6 ya, selendro 6 itu di sore-sore pada saat suara masih bagus-bagus ya. Nanti di tengah-tengah sudah nyongo, terakhir sudah nada dasarnya bergeser ke manyuro dan pelok parang dan lain-lain. Itu mempunyai ngeh atau ngenyes atau apalah. Kalau itu mempunyai nuansa yang berbeda-beda ya. Misalnya yang pagi-pagi hari kan sudah mulai nuansanya ya lagu-lagu Megatro dan lain-lain itu dapat kita nikmati yang dengan sangat indah di pagi hari. Kalau sore kan masih kupu-kupu, masih nah itu sore-sore itu masih gagah, masih ini gitu. Dan di tengah-tengah nyongo, di tengah-tengah sudah sang soyo talo arasapyo lintang medap itu udah tengah malam itu. Iti sunyo matiora atri itu sudah malam-malam. Pagi hari udah beda-beda. Nah ini adalah orang kita itu para budayawan, para pemusik zaman dulu itu sudah mengatur keindahan-keindahan itu agar penonton itu nikmat. Jadi tidak awur-awuran, tidak ngawur sembarangan ya kita tata. Nah orang kita sekarang ini kelihatannya ini bukan bisa salah juga. Kelihatannya rasa sudah tidak digarap. Ya, rasa tidak digarap. Jadi seperti ilmu politik itu, ya ilmu politik itu saya tidak peduli kucing warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Nah, yang penting kucing itu dapat menangkap tikus. Kan artinya tidak peduli. Nah itu sekarang. Kalau dulu kan tidak, karena dulu kan nilai, bukan hanya produk tapi nilai proses itu. Nah, ini angetnya udah datang nih, udah luar biasa ini. Jadi dulu itu rasa itu tetap biasa sehingga rasa menghasilkan rasa. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa rasa, ya sulit ya menghasilkan. Ini efek domino saja. Misalnya begini, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Itu pasti Mas Ebit membuatnya pakai rasa. Jadi kita merasakan aduh sebuah perjalanan, dia bersama siapa gitu. Dialunkan di sebuah ya tanah yang di tanah kering bebatuan. Itu kan kita dapat membayangkan kan itu. Nah, ini saya rasa itu juga termasuk kalau dalam Jawa itu termasuk renggang-renggang. Jadi ibu bapak semua yang ada di sini ini
Ini saya rasa kategorinya itu senang rengeng-rengeng daripada senang bernyanyi. Ya. Kalau bernyanyi itu tuntas. Jadi mulai awal sampai selesai tuntas, gitarinya benar. Kalau rengeng-rengeng jangan sekedar apalah. Say hello tapi dalam bentuk nada. La 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 la. Nah, itu rengeng-rengeng termasuk. Itu termasuk sendon-sendon itu. Saya rasa itu Pak Dr. Sri Lahir. Terima kasih, Prof. Mantap ini. Ini Dr. Sri Lahir ini sudah lama tidak mengajak saya ke soto di Solo itu. Soto Fatimah. Ditunggu, Prof. Nanti kalau ke Solo, Prof. Lewat Solo dikontak nanti. Iya, nanti tinggal. Kita Besok Selasa saya ke Solo. Hari Selasa, insya Allah nanti kontak-kontakan nanti. Ya, masih ada beberapa menit sambil menghabiskan waktu. Monggo kami persilahkan mendengar Prof. Imam. Ini ada dari Bu Waning nih. Benar-benar mendengar Prof. Imam dengan nada pelok. Rasanya maknyus. Aduh. Ini ternyata penikmat rasa juga untuk rengeng-rengengnya Prof. Imam yang sengaja membedakan antara pelok dan selindronya tadi. Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ditanyakan? Masih ada? Monggo kami silakan. Kalau tidak ada, bisa ada, mungkin ada Prof. Kuncoro ada sebagai closing statement untuk mengakhiri pertemuan ini sebelum nanti akan disimpulkan oleh yang bagian kita sudah menyimpulkan pada pertemuan kajian malam ini. Monggo Prof. untuk di-emphasize biar nanti tambah. Soalnya gini, lucunya kita orang seumur kita ini ternyata tidak ditangkap oleh generasi milenial ini karena banyak Jawanya tadi. Kamu atur Jawa berstruktur bahasa Inggris ini tadi, Bro, karena jawabnya LGBT tadi dan struktur bahasa Inggris. Monggo, Bro. Saya lihat ini dari Aceh, dari Tanah Laut, dari mana, dari seluruh Indonesia nih yang rupanya. Saya itu pernah yang ada wayang itu yang di Sunda pastinya ada wayang ya. Nah, saya ke Madura ada wayang, saya ke Banjarmasin ada wayang. Ya. Saya melihat Banjarmasin itu wayang. Ya. Kalau Petro itu persis namanya yang lain. Kalau di Banjar namanya Dawala. Petronya Banjar itu Dawala. Kalau di Madura ya sama Petro. Nah, kalau di Bali ada wayang, tapi namanya lain. Punakawan itu tidak ada. Tidak ada. Punakawan ya mirip-mirip, tapi namanya bukan Bagong Petro itu. Semar Garing Petro. Itu di Jawa, Madura, Bali, Banjarmasin, Sunda, di Sumatera itu orang-orang migran itu yang masih ada jaran gepang atau wayang banyak. Nah di Suriname ada wayang. Yang itu saya bangga di mana-mana itu ada wayang. Yang sekarang juga dimanapun malah ada wayang itu meskipun mirip atau sama dengan kita wayangnya itu. Dan sendon suluknya itu ya ngambil dari kita ya, dari kita. Meskipun kalau di Banjar itu ada sendiri. Kalau satria di Banjar itu juga Bambang itu namanya ya. Jadi ada Bambang Irawan juga ada. Sama datangnya budaya itu dari kapan kita juga tidak tahu, tapi mirip-mirip atau kesamaan itu ada di mana-mana. Di Papua ya orang-orang migran banyak dan orang lokal, orang di sana itu ada yang bisa menikmati, ada yang juga tidak peduli. Kita pun di sini juga ada yang tidak peduli ya. Seharusnya kita semua peduli akan budaya kita ini. Seperti saya ini anak-anak saya ini ya sedikit ini saya kenalkan tentang misalnya Dandang Gulo itu ya dia malah bisa mengiringi dengan organ itu bisa ya. Organ itu bisa. Alhamdulillah yang satu mau, yang satu ya tidak mau. Dua anak ini lain. Jadi mudah-mudahan mungkin semoga
ya, budaya kita tetap lestari sampai anak kita, nanti kita, keturunan kita tidak punah terus oleh zaman. Ya, Pak Sri, turun. Terima kasih Prof. Kuncoro, Prof. Imam yang telah menyampaikan conclusion ataupun sebagai wasono pitutur luhur tentang guyon sendon sebagai bentuk nguri-uri budaya. Jadi pada malam hari ini kita diajak untuk menguri-uri dan akhirnya bisa memetri untuk menghidupkan, mengembangkan tentang budaya dimanapun saja, mungkin yang ada di tanah laut, mungkin ada yang di luar Jawa. Marilah kita gali lagi, kita uri-uri sebagai kicing dan mejannya tadi, bahwa ini budaya yang indah, yang menghasilkan sebuah keindahan. Bahkan dalam ini Prof. Jamal ini, bahwa di Muhammadiyah itu dikembangkan dakwah kulturalnya Muhammadiyah melalui seni budaya. Ini mudah-mudahan dengan seni semuanya akan terasa indah. Dan dengan ilmu malam ini semuanya akan menjadi mudah, dan dengan agama semuanya akan menjadi terarah. Demikian Prof. Barangkali Prof. Jamal ini mau nambah ini. Iya Pak. Moga Prof. Barangkali ada menambah sebelum saya sampai kepada Pak Ahyar. Oh iya, jadi sebenarnya Pak Sultan. Mas Sultan silakan. Ya monggo Prof. Jamaluddin. Yang saya dadas bahasa Jawa itu saya lihat pada 3 sisi itu. Yang pertama, ya sebagai percakapan, komunikasi antar wong Jawa kan kira-kira gitu. Nah, terus yang kedua sebagai tadi rengeng-rengeng itu adalah tadi Prof yang mengatakan ya itu kan ringan-ringan, yang penting menghibur. Jadi orang itu rengeng-rengeng ada asupan masuk ke telinga gitu ya. Itu menjadikan orang lebih tenang, lebih hidup, lebih bisa dinikmati. Tapi juga yang agak formal dikit itu kan banyak isinya kan nasihat tok toh. Ya tuh tembang-tembang Jawa itu nasihat. Jadi seperti liman waktu salar iso kaki iku ngamal kang bakal dipriksa dening Allah dhisik dhewe dan seterusnya gitu tuh. Itu diantaranya gitu. Itu lami itu terusannya gini. Timun lekuk potong Boyo pikir kepati. Kebetulan menduanya sudah keluar. Menduanya sudah ini datang, jadi saya berhenti dulu. Iya. Nih. Ya, terima kasih. Mbak Elim tuh kepengen ini. Matur nuwun. Matur nuwun Prof. Jamal ini sebagai penyempurna untuk menutup pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Kuncoro. Benar-benar ini membuka sebuah tambang-tambang keindahan yang ada di dalam rasa kita yang mungkin sudah sebagian besar, sebagian dari anak-anak kita itu sudah tidak tahu tentang apa rengeng-rengeng bahasa itu, malah melebihi bahasa Inggris, Prof. Jadi kalau Prof. Jamal guru dosen bahasa Inggris masih familiar dengan rengeng-rengeng itu luar biasa ini. Apalagi Prof. Kuncoro ini biasanya ini tentang teknik, ternyata wah, luar biasa dengan rasa yang otak kanan dan kirinya seimbang sehingga dengan masuk ke rasa hati, akhirnya itulah budaya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan malam hari ini, kami serahkan sepenuhnya pada Pak Ahyar dari Pekalongan untuk menutup pada pertemuan malam hari ini. Monggo Pak Ahyar, kami persilahkan. Halo Pak Ahyar. Pak Ahyar bisa dengar suara saya? Iya, Pak Ahyar masih mute. Nggih, Assalamualaikum. Biasanya di Pekalongan ada sinyal. Perjalanan nih saya. Pagi-pagi tidak bisa memasukkan layar. Mohon maaf Bapak, tadi ada ke Semarang di perjalanan. Halo. Monggo Pak Ahyar. Nggih. Halo. Nggih. Alhamdulillah Bapak, saya hanya sedikit tadi
sambil mendengarkan. Oke. Guyon, guyon nguling-nguling budaya. Halo? Halo Pak Yan. Nggih. Monggo dipun bagian penjenengan untuk memberikan closing statement untuk menutup pertemuan pada malam hari ini. Nggih, matur nuwun Bapak. Sangat napa ilmune sangat saya sangat nggih. Kula bahasa Jawine niku niki Pak agak tidak tertata. Ngapunten. Jadi intinya KSDM hari ini 174 guyon sendon nggih nguli-nguli budaya. Kagem kita generasi penerus bangsa nggih. Nguli-nguli budaya niku penting kagem langgam Jawi terutama. Kula ngagem bahasa Jawi semangat ya Pak. Kalau intine nguri-nguri niku berarti budaya ingkang wajib kita lestarikan nggih. Nek ten Pekalongan iki napa nggih? Wayang. Nggih. Ten wayang wonten sedekah bumi ten desa-desa niku ngadeke wayang. Terus guyon maton nguri-nguri budaya niki menurut kula sangat saya sangat Bapak nggih. Kagem perjalanan melestarikan budaya. Kados niku Bapak, intine sangat saya sangat nggih. Kula ngapunten niki sambil nyopir. Jadi saya enggak ininya niku. Nggih. Nggih, Matur nuwun. ngapunten Pak. Bagianipun panjenengan janipun Dr. nggih, bagianipun pinanutupun kula atur kemawon. Nggih, nggih. Demikian Bapak dan sekalian, pada malam hari ini acara KSDM yang meskipun ya kita tertatih-tatih untuk mengikuti bahasanya karena bahasa yang disampaikan pada malam hari sebetulnya sudah familiar, tapi ya untuk mengucapkannya memang susah, namun begitulah bahasa kita, bahasa Jawa yang sudah penuh dengan makna tadi. Ini Bu Retno yang dari mana ini? Yang dari Cirebon saja masih familiar sekali dengan bahasa Jawa ini. Baik Bapak dan sekalian, mudah-mudahan yang telah kita sampaikan ini ada ilmunya. Tadi dikatakan di depan ada modal, ada sebuah modal, ada kemauan, dan ada ilmu yang kita dapat pada malam hari ini untuk melestarikan, untuk mengururi budaya yang kita miliki menjadi bangsa yang besar, adalah bangsa yang bisa menghargai budaya kita, bangsa yang bisa menjunjung tinggi budaya kita, jangan sampai punah dengan meskipun dengan adanya globalisasi yang merajalela. Untuk itu, mudah-mudahan malam ini selanjutnya KSDM tetap jaya dan nambah ilmu keilmuan baik lokal maupun global. Terima kasih Prof. Imam, terima kasih Prof. Kuncoro dan Prof. Jamal dan juga saudaraku sekalian yang dari Sabang sampai Merauke yang telah tergabung 49 peserta pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari benar-benar membawa keberkahan bagi kita sekalian. Marilah kita akhiri pertemuan malam hari dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan. Nah ini caranya bahasa ini pun ngaten berapa. Selamat untuk berdialog, berdiskusi. Saling menghibur. Saling untuk menghibur. Silakan jangan lupa untuk rengeng mengurangi kepikunan, Bro. 100%.